Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar, pimpinan tertinggi pertama organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syaikh yang berarti Maha Guru dan telah hafal kutub Al-Sittah 6 kitab hadits, serta memiliki gelar Syeikhu al-Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Hajah Halimah. Dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki salah satu anak bernama Kiai Haji Wahid Hasyim, yang juga merupakan pahlawan nasional, Perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasa dikenal dengan nama Gus Dur. Merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Terbentuknya Nahdlatul Ulama atau NU sebagai wadah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja bukan semata-mata karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah, di mana saat itu di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah. Terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern dan ditambah berkuasanya manhaj salaf di Arab Saudi yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya paham sufi di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah, para ulama di Arab Saudi mengirimkan sebuah pesan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk sowan kepada dua ulama besar di Indonesia saat itu. Apabila dua ulama besar ini merestui, maka akan sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut. Dua orang itu adalah Habib Hasyim, Pekalongan, dan Syekhona Kholil, Bangkalan. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan Kiai Haji R. Asnawi datang sowan ke kediamannya Habib Hasyim di Pekalongan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sowan ke Syekhona Kholil Bangkalan. Maka Kiai Haji Hasyim dan ulama lainnya mendapatkan wasiat dari Syekhona Kholil untuk segera melaksanakan niatnya itu. Sekaligus beliau merestuinya. Kemudian pada tahun 1924, Syekhona Kholil mengutus Kiai Asad, yang saat itu berumur 27 tahun, untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Kiai Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, dan menghafalkan surat Taha ayat 17-23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hasyim. Berangkatlah Kiai Asad dengan mengayuh sepeda. Kiai Asad telah dibekali uang oleh Syekhona Kholil untuk di perjalanan. Namun, beliau justru berpuasa selama di perjalanan. Kemudian setibanya di Tebuireng, Kiai Asad menghadap Kiai Hasyim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hasyim bertanya, apakah ada pesan dari Syekhona? Lalu Kiai Asad membaca surat Taha ayat 17-23. Berselang beberapa hari, Syekhona Kholil kembali mengutus Kiai Asad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hasyim. Ketika Syekhona Kholil menyerahkan tasbihnya, Kiai Asad enggan untuk menerima dengan tangannya. Beliau memohon kepada Syekhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syekhona Kholil berpesan agar Kiai Asad membaca, Ya Jabar Ya Qahar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut, yang mengartikan bahwasannya Syekhona Kholil
telah memantapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, atau 16 Rajab 1344 Hijriah, di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi, atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Saat itu di Kiai Hasyim menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo, yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer 1. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Kiai Hasyim kaget sebab mendengar cerita dari utusan tersebut, bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spur. Mendengar kabar itu, Kiai Hasyim sangat kaget hingga beliau jatuh pingsan. Sempat didatangkan dokter namun, nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Beliau dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Diwek, Jombang.